Yuk, yuk. Masuk, masuk, yuk masuk yuk. Ayo boleh masuk, Mas Cikal. Ya, halo, selamat siang, Next Geners. Apa kabar siang ini? Semoga sehat-sehat aja ya. Karena kita kalau bicara di masa pandemi ini tentu kita berharap semuanya sehat-sehat aja. Tapi kan tidak, untuk menjaga kesehatan itu kan kita harus melakukan sesuatu. Nah, walaupun sudah ada pelonggaran dari pemerintah di masa pandemi ini, tapi kita tetap, kalau nggak ada yang penting-penting banget, harus tetap di rumah, begitu kan. Kemudian harus juga menerapkan protokol kesehatan. Nah, kalau bicara mengenai di rumah aja nih, teman-teman Next Geners ini kan pasti khawatir begitu ya, mobilitas, kemudian juga aktivitas yang menjadi terbatas, dan akhirnya menjadi kurang produktif, dikhawatirkan ketinggalan zaman kayak gitu kan. Nah, kalau tadi kita apa ya namanya, pagi-pagi kan sudah ada pesan yang sangat mendalam begitu ya dari Mas Menteri, dari Mendikbud, dari Makarim. Mas Menteri udah berpesan, sekalipun ada pembatasan-pembatasan, tapi jangan sampai ketinggalan zaman. Artinya kalau kita nggak update terus, bisa ketinggalan zaman. Nah, kayak gitu kan. Nah, salah satunya cara supaya kita nggak ketinggalan zaman itu kan dengan mengikuti webinar, begitu kan, yang kita lakukan sekarang ya. Seperti yang keren saat ini kan di Next Gen 2021. Kita ini punya banyak sekali narasumber-narasumber milenial yang udah profesional di bidangnya, kemudian juga apa namanya, udah malah melintang di kelas internasional. Jadi teman-teman semua Next Geners ini bisa bertanya apapun kepada narasumber, bisa menyimak apa yang disampaikan nanti sama narasumber-narasumber kita. Dan ini sekaligus apa ya namanya, ngisi quality time daripada galau-galau sendiri kan. Galau ini kok chat dari gebetan kok cuma dibalesnya oke, yes oke doang gitu kan. Terus galau mikirin pacar yang minta hadiah ulang tahun ikan paus gitu kan. Kan bingung juga ya, daripada galau-galau nggak jelas, mendingan ikut Next Gen Summit 2021. Banyak banget hal yang akan kalian dapatin nantinya. Dan sebelum dimulai, saya mau menyampaikan juga bahwa acara keren ini bisa terselenggara juga karena adanya dukungan oleh Antar Aja. Nah, kemudian hari ini di room ini kita punya tema namanya From Offline to Online Marketplace. Teman-teman kan pasti udah sering ya belanja online, apa namanya, ngincer-ngincer promo gitu kan. Terus kemudian bisa nggak sih sebetulnya lebih banyak untungnya atau lebih banyak ruginya ketika kita belanja itu lebih ke online misalnya. Banyak yang belum percaya misalnya, atau banyak yang dipertanyakan. Kemudian juga teman-teman punya angan-angan, punya cita-cita juga bekerja atau membangun usaha di dunia marketplace, masih kebingungan mulainya di mana. Saya punya dua narasumber yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Next Gener semua. Yang pertama ada narasumber kita, yakni CEO dari CEO Antar Aja, Suryanto Chung, dan juga Lisa Widodo, Executive Vice President of Operation dari Blibli. Hai Om Suryanto sama Mbak Lisa, halo. Halo. Apa kabar? Baik, luar biasa. Ini luar biasanya Mas Suryanto udah pakai uniform yang khas banget Antar Aja nih dengan pink-pinknya. Ini motor berapa nih? Oke, kita mau cek dulu nih. Takutnya Om Suryanto sama Mbak Lisa nggak dengar suara saya. Bisa dengar suara saya nggak? Dengar. Bagus. Bisa dengar. Mbak Lisa apa kabar? Sehat? Baik, sehat. Oke, thank you ya udah mau berbagi sama kami. Kemudian juga nanti akan menyampaikan beberapa hal ya untuk Next Gener semua, karena mungkin masih banyak nih yang kebingungan atau kami nih apa namanya haus akan pencerahan gitu kan, anak-anak muda. Asal nantinya jangan sampai salah langkah gitu kan. Mbak Lisa sama Om Sur nanti bisa menyampaikan beberapa apa namanya pemaparan lah mengenai pengalamannya, kemudian step by step-nya seperti apa, nanti bisa dijelaskan supaya clear gitu ya. Dan teman-teman semua, teman-teman Next Geners, kita juga sebelum masuk, saya mau kasih tahu bahwa kita akan punya hadiah untuk pertanyaan terbaik, karena kita memberikan apa namanya kesempatan buat Next Geners semua untuk bertanya langsung. Jadi yang punya pertanyaan bisa langsung disampaikan. Mumpung ada dua narasumber yang oke banget. Jarang-jarang kan bisa datang, bisa sharing karena kesibukan masing-masing. Jadi betul-betul dimanfaatkan. Nah, untuk pemenang terbaik, pertanyaan terbaik, kita akan ada hadiah Rp200.000.
pemenang diumumkan kapan? Nanti setelah acara Next Gen ini selesai. Jadi ikutin terus sampai sore karena banyak banget yang bermanfaat di sini ya. Jadi sekarang langsung aja, mungkin saya mau ke Blibli dulu, ke Mbak Lisa, bisa disampaikan mungkin step by step-nya pengalaman Mbak Lisa, suka dukanya, kemudian strategi-strategi apa sih Mbak yang harus dibutuhkan, terutama zaman sekarang ini kan orang perilakunya ini kan sudah mulai berubah ya, dari online ke offline. Nah, buat mentality untuk daya saingnya, apa yang harus dipersiapkan? Silakan Mbak Lisa. Oke, thank you banget nih Mas Cikal buat kesempatan kali ini. Oke. On behalf of Blibli, kita juga bangga banget bisa mendukung teman-teman di Next Gen Summit. Hopefully acaranya bisa terus-menerus ya terjadi dan sukses terus tentunya. Thank you Mbak Lisa. Iya, mungkin untuk awal saya tunjukin beberapa presentasi sedikit ya. Oke. Kalau nggak keberatan. Jadi, Silakan Mbak Lisa. I'm trying to share my screen ya. Let me know kalau udah kelihatan. Oke, udah muncul Mbak Lisa. Udah ya, udah full screen nih. Oke, mungkin tema yang sejalan juga nih ya sama yang sedang diusung oleh Next Gen Summit. Kami dari Blibli mau membawa tentang gimana sih caranya ngebangun digital teknologi untuk masa depan. Utama yang perlu banyak banget digarisbawahin adalah omnichannel e-commerce gitu. Sebenarnya artinya dari omnichannel e-commerce ini pada saat kita berbicara seolah-olah dua dunia atau dua experience yang berbeda ya, seolah-olah. Jadi apakah itu offline, online, terkesan ada pemisah, tapi sebenarnya bukan itu yang kita pandang dan bukan itu yang ingin kita ciptakan di masa depan, terutama untuk masyarakat Indonesia. Jadi aku mulai aja. Kalau misalnya kita lihat nih, sekarang kan banyak banget perubahan yang terjadi ya, terutama in the past 1 year ya. Dan kita sebenarnya optimis banget di Blibli, bahwa kita percaya banget ekonomi Indonesia ini akan back on track soon, gitu ya. Kita percaya banget bahwa pertumbuhan ekonomi pun juga akan positif. Nggak cuma positif, tapi juga positifnya ini shape-nya itu kayak V-shape ya. Jadi maksudnya shape-nya itu benar-benar akan naik bahkan sampai ke 5,5% kalau kata Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani gitu ya. Jadi kita percaya banget we are going to bounce back this year gitu. Dan kalau misalnya kita lihat juga program vaksinasi pun dari pemerintah Indonesia pun juga sudah berjalan dengan sangat lancar. Diharapkan 70% dari populasi Indonesia ditargetkan di tahun ini juga sudah tervaksinasi. Jadi kita harapkan ada sekitar 180 juta masyarakat Indonesia bisa segera tervaksinasi. Kemudian kita juga melihat bahwa 2021 itu retail industrinya juga growth gitu ya. Jadi nggak cuma sekedar ekonomi aja, tapi dunia yang kebetulan Blibli ada, yaitu di bidang retail ya, juga bertumbuh gitu. Baik itu bicara mengenai online maupun itu bicara mengenai offline. Kita melihat secara retail industri secara keseluruhan. Nah, kita juga melihat ini data-data tentang Indonesia ya. Jadi apa sih potensi dari e-commerce gitu ya? Kenapa sih marketplace itu banyak banget sekarang gaungnya ya? Mungkin setiap kali kita lihat buka media apapun ya, mau YouTube, mau TikTok, mau TV, mau apapun, kayaknya pasti gitu ya, yang namanya ini pasti kenal lah, kemakan lah, pasti ada dunia e-commerce-nya tersentuh gitu ya di teman-teman, di keseharian teman-teman. Bahkan nggak cuma sekali, mungkin bisa ratusan kali gitu tersentuh di berbagai aspek. Nah, kita lihat sendiri memang ini yang juga kami alami, bahwa kita rasakan juga online retail, jadi memang e-commerce growth di tempat kami itu sangat bertumbuh ya dari sejak adanya pandemi ini. Kita melihat bahwa benar-benar digital transformation is happening gitu, happening at the high rate speed ya, boleh dibilang. Angka 61% growth itu bukan angka yang rendah ya, itu angka yang sangat tinggi kalau kita bicara tentang industri. Jadi memang sangat optimistik kalau kita lihat. Kemudian kita juga berterima kasih banget sebenarnya sama seluruh masyarakat Indonesia juga, khususnya kaum-kaum muda, ya, khususnya generasi-generasi milenium, generasi-generasi Z yang nggak takut untuk mencoba hal-hal seperti ini, yang selalu curious juga gitu on what's going on. Sehingga kelihatan juga kan adopsinya juga sangat tinggi gitu. Online services tuh adopsinya 130 juta. Kita bicara
ratusan juta orang di sini kan ya yang sudah terekspos dan sudah menggunakan dan sudah berexperience dengan e-commerce. Apalagi kalau kita bicara 85 juta online shopper. Tahu nggak penduduk Korea Selatan aja berapa? 51 juta. Jadi Indonesia online Enak shopper. ya sama Indonesia. Ya, Indonesia online shopper tuh jauh lebih banyak daripada Oke. penduduk semua Korea Selatan dari bayi sampai kakek nenek gitu kan. Jadi kebayangkan sebenarnya Indonesia tuh sangat-sangat powerful. Sangat-sangat powerful bahkan within our own self. Jadi kita nggak perlu banyak bergantung sama negara-negara lain, nggak perlu banyak-banyak bergantung sama resources dari tempat lain. Kita Indonesia sendiri tuh udah sangat kaya gitu. Angka yang kita tunjukkan juga di segala research maupun di segala data pun juga menunjukkan yang angka-angka yang tidak bisa dianggap enteng gitu ya. Bayangin 85 juta online shopper. Ingat ya, 1,5 kalinya penduduk Korea total. Jadi kalau kita bicara bahkan 2025 diprediksi estimated e-commerce GMV total untuk Indonesia sendiri 101 billion US dollar. Jadi tadi saya hitung-hitung tuh kayak 1.400 triliun gitu ya rupiah gitu ya. Jadi namanya udah quadrillion gitu ya, 1.4 quadrillion rupiah. Jadi imagine ya, we're not talking about miliar lagi, kita nggak talking about triliun lagi, kita ngomongin tentang quadrillion gitu. Jadi hal yang seperti itu memang sangat powerful untuk Indonesia market. Nah, Blibli sendiri itu di mana sih gitu ya? Sebenarnya di awal Blibli itu sudah hadir 10 tahun yang lalu gitu ya. Kita tentunya nggak pernah prediksi bahwa pandemi akan terjadi di tahun 2020. Kita nggak pernah prediksi, tapi boleh dibilang kalau kita boleh flashback ke belakang, kita sangat bersyukur kita hadir di tahun 2011. Jadi kita hadir 10 tahun yang lalu gitu, sehingga pembelajaran yang kita dapatkan selama 10 tahun belakangan ini itu benar-benar melatih kita untuk bisa survive di masa-masa sekarang. Jadi untung kita nggak baru hadir tahun lalu gitu, untung kita udah hadir 10 tahun lalu, sehingga banyak sekali pembelajaran yang kita alamin, terutama surfing Indonesian market ya, karena memang saya akan banyak fokus sekali di Indonesia, karena mungkin teman-teman juga tahu Blibli ini masih single investor dan kita bangga banget gitu ya bahwa kita itu dibangun sama orang Indonesia dengan investor Indonesia yang juga sangat peduli terhadap kemajuan Indonesia. Jadi benar-benar fokus kita selalu Indonesia, dan fokus kita itu benar-benar kita percaya banget bahwa Indonesia itu kaya sekali, dan kita percaya banget bahwa we should be winning this competition. Nah, apa sih tema yang kita usung dan apa sih yang kita percaya di Blibli? Memang ada 6 item yang kita usung di Blibli, yang kita selalu memusatkan itu terhadap customer satisfaction number 1. Jadi pada saat kita bicara free shipping, di Blibli beneran free shipping gitu. Ya, nggak ada tuh harus yang seller tertentu yang dapat free shipping, enggak, semua barang di Blibli semuanya free shipping selama kamu belanja minimal 50.000 ke atas ya, itu ada subsidinya. Kemudian kita juga nggak membebankan itu juga ke teman-teman merchant kita atau teman-teman seller kita, di mana mereka juga harus membayar. Memang kita percaya banget bahwa ini e-commerce ini masih sangat baru experience-nya, jadi memang harus banyak sekali dibantu in terms of adoption rate ya. Jadi kemudian yang kedua adalah kita juga percaya banget sama yang namanya delivery yang cepat, jadi fast delivery. Nanti di slide belakang saya akan tunjukin beberapa inisiatif dan effort kita untuk memastikan segimana cepatnya kita itu mendeliver suatu barang. Kemudian yang ketiga, kita juga mengusung dan kita percaya bahwa yang namanya produk itu harus original dan otentik. Jadi kita juga banyak mendukung program pemerintah di area UMKM yang bukan UMKM yang mengimport barang dari tempat lain ya, tapi lebih ke arah yang memproduksikan barang itu. Jadi kita bicara mengenai produsen lokal. Jadi benar-benar UMKM yang memproduksikan barang-barang lokal Indonesia atau yang berasal dari Indonesia. Jadi ini yang benar-benar konsep original yang kita percayai dan mendarah daging di tempat kita. Kemudian teman-teman mungkin juga udah beberapa yang udah pernah mencoba Blibli, at one point mungkin juga pernah nyoba yang namanya customer care kami. Di tempat kami juga sangat berkomitmen untuk selalu serving customer kita. Nah, ini yang menjadi pembeda mungkin di antara teman-teman marketplace lainnya. Kita accessible dan kamu bisa bicara sama orang manusia ya. Manusia itu 24/7, nggak kenal hari libur, nggak kenal apapun juga. Nggak kenal virus corona juga gitu ya. Jadi we always servicing, selalu bisa dikontak dan selalu bisa dihubungin, dan kalian
bisa merasakan berbicara atau misalnya chatting dengan kita sendiri gitu. Kemudian kita juga percaya dengan adanya secure payment bisa dipastikan bahwa semua pembayaran kita itu terverifikasi dan very secure. Kemudian yang paling menarik ya, kita juga punya yang namanya 15 hari return policy, dan ini berlaku untuk seluruh produk yang ada di Blibli, regardless siapapun yang menjual. Jadi 15 hari barangnya semua bisa dibalikin dari sejak barang itu diterima. Nah, kalau misalnya kita lihat sendiri, categorization di tempat kita cukup lengkap. Jadi kalau misalnya kita bilang kebutuhan manusia dari atas sampai bawah, ada semua di Blibli, dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu ya. Bisa di tentunya ada 18 juta produk lebih yang kurasi. Jadi memang nggak sembarangan dan bukan barang-barang bekas gitu ya. Memang ini adalah barang-barang yang kita kurasi, yang kita pilih seller-sellernya. Untuk brand sendiri ada sekitar 69.000 brand yang juga sudah bergabung di platform kami. Selain itu juga tentunya kita ada digital product, ada Blibli Travel juga. Kelihatan banget ya 2021 kalau ngeliatin Instagram kayaknya udah gatel nih untuk jalan-jalan gitu. Udah gatel banget gitu ya. Sudah gatel. Ya, dan menariknya juga kita lihat juga kita melihat bahwa travel lokal ini menjadi suatu tren yang terbaru ya di teman milenial gitu. Jadi memang menyenangkan sekali ya bisa ada di sebenarnya di kondisi dan industri seperti ini gitu, karena ternyata produk-produk lokal, travel lokal itu menjadi sesuatu yang kita hargai more than before gitu. Jadi itu yang membuat Blibli so excited to be part of it juga gitu. Kemudian kalau kita lihat siapa sih yang kita serving gitu ya. Memang mainly adalah yang usianya 25 sampai 45, mungkin teman-teman semua di sini juga gitu ya. Dan digitally connected and having spending power. Memang kalau kita lihat perbandingannya 44 to 56 ya, antara male atau female. Jadi kisarannya di situ. Nah, ini gambaran apa yang kita sudah bangun in the past 10 years gitu ya. We believe in the ecosystem sebenarnya. Jadi kita nggak cuma sekedar platform e-commerce aja, tapi kita percaya bahwa sistem-sistem pendukung yang mensupport dari main business kita. Di sini kita bagi menjadi 4 pilar besaran. Yang pertama adalah financial services. Jadi kalau teman-teman yang belum pernah coba yang namanya Blibli Pay Later, itu keren banget. Ya, it's very quick apply-nya, take less than I think I try couple weeks ago ya. Itu approval-nya cuma 30 detik. So very fast. Kemudian caranya kamu belanja juga jadi sangat cepat sekali. Kemudian you can pay at any time you want lah basically. Tentunya kalau misalnya di bawah 30 hari 0% gitu ya. Kalau kamu bayarnya sebelum 30 hari itu masih 0% gitu. Nah ini very convenience, itu salah satu financial services yang lagi kita usung. Tentunya juga kita ada online platform sendiri, blibli.com sendiri, dan mungkin teman-teman juga tahu kita satu grup dengan tiket.com, Halodoc, Dekorma, Garasi ID, dan juga di platform kita juga ada deep link dengan mereka. Contohnya kita ada kategori namanya Blibli Map, itu kita deep link ke Halodoc. Kemudian selain itu juga kita juga sangat percaya dengan supply chain, karena kita percaya banget yang namanya e-commerce kalau nggak didukung dengan supply chain yang kuat, baik itu supply chain yang kita punya in-house maupun supply chain yang kita bekerja sama dengan partner, itu adalah sesuatu yang menurut kita sangat-sangat key dan sangat-sangat crucial. Kita bekerja sama juga, nanti saya jelasin di slide berikutnya mengenai supply chain strategi kita juga. Kemudian yang paling penting, ya, yang sejalan dengan tema hari ini adalah omnichannel, di mana Blibli sendiri itu juga peduli sekali dengan yang namanya online dan offline experience, yang dimana kita percaya banget itu harusnya menyatu jadi satu dan bukan dua pilar yang berbeda. Jadi kita percaya banget kita keluarin berbagai macam produk, contohnya Blibli Mitra, Blibli Mart, Click and Collect, dan Blibli In-Store. Nanti di belakang ada videonya yang teman-teman bisa lihat. Nah, dari Blibli In-Store ini sebenarnya konsep awalnya adalah tablet yang kita taruh di toko-toko offline gitu ya. Yang terjauh ada toko di Aceh dan juga ada toko di Papua, di dan Sorong, itu juga udah ada Blibli In-Store. Jadi kita benar-benar dari Sumatera hingga Papua ada semua eksistensi dari Blibli In-Store ini. Kemudian ke Click and Collect. Jadi contohnya salah satu partner terbesar kita untuk Click and Collect adalah Alfamart.
Jadi dengan Alfamart kami bekerja sama bahwa customer dimanapun juga bisa belanja barang-barangnya Alfamart, kemudian diambil di Alfamart. Jadi kalau misalnya contoh nih, kan nggak semua Alfamart 24 jam. Ada Alfamart yang tutup jam 9 malam gitu ya. Jadi kalau ternyata kamu butuh sesuatu, jam 10 kamu kepikiran, takut lupa kalau besok pagi mau beli barangnya ke Alfamart, kamu masukin aja dulu di Blibli, di shopping cart-nya, kemudian nanti besok paginya kamu ambil di Alfamart, kamu juga bisa gitu. Jadi itu click and collect adalah suatu experience yang menggabungkan antara online dan offline behavior di tempat kita. Karena kita paham bahwa kalau kita bicara offline kan nggak 24 jam, tapi kalau misalnya kita bicara online kan 24 jam. Jadi hal experience seperti ini yang bisa benar-benar kita padukan. Kemudian ini yang juga sangat menarik, Blibli keluarin produk namanya Blibli Tukar Tambah. Nah, mungkin di sini gambarnya handphone ya, kelihatannya. Ya memang yang terbesar untuk bisa ditukar tambah, biasanya orang-orang rata-rata top of mind-nya handphone. Tapi kalau misalnya kita tuh ada tukar tambah botol susu. Kemudian ada tukar tambah TV. Kita ada tukar tambah blender. Kita ada tukar tambah. Menarik. Gitu. Jadi banyak banget yang kita bisa tukar tambah kan gitu. Apalagi hari-hari gini kan semua orang udah yang menarik yang tadi juga saya baru find out juga, ternyata Blibli itu tiap hari pasti ada orang tukar tambah blender. Lucu. Jadi ini juga buat saya cukup menarik karena mungkin orang udah malas ngulek kali ya. Blender aja gitu buat segala macam ya. Masak-memasak gitu. Nah ini kalau kita lihat secara supply chain network Blibli pada saat ini kita ada 20 warehouse across Indonesia. Kita do a lot of investment khususnya di Pulau Jawa. Jadi existence kita ada di Jabodetabek, di Bandung, di Surabaya, di Denpasar, kemudian di Joglo Semar, jadi Jogja, Solo, dan Semarang. Kemudian kita juga ada di Medan dan ada di Makassar. Dengan adanya supply chain network ini memungkinkan Blibli untuk bisa serving, ini dia 2 jam delivery, 2 hour delivery. Kita juga bisa serving yang namanya Blibli Fresh. Kita juga ada program subscription, jadi kalau misalnya ibu-ibu atau misalnya kita deh anak-anak yang baru mulai sekolah atau misalnya baru mulai kerja, malas gitu ya, nginget-nginget kalau tiap bulan mesti belanja apa, masukin aja Blibli subscription, udah pasti aman, tiap bulan pasti dianterin. Kemudian ada juga schedule delivery, terutama untuk misalnya teman-teman yang jadwal kuliahnya padat gitu ya, cuman mau certain hour aja gitu, maksudnya di delivernya, jadi nggak mau sembarangan gitu jamnya gitu, pokoknya aku cuma mau terima barang dari jam 6 sore sampai jam 8 malam, ya udah bisa pilih juga schedule delivery. Kemudian yang tadi trade in yang tadi saya sudah jelaskan di depan. Nah ini slide terakhir, aku share video ya. Oke. Kasih tahu kalau nggak keluar suara. Blibli sebagai mall online terdepan di Indonesia, percaya bahwa industri e-commerce bisa menjadi pendorong transformasi digital Indonesia dengan menghadirkan beragam inovasi hingga fitur teknologi terkini. Beragam fitur yang telah berhasil diciptakan Blibli seperti solusi online to offline omnichannel yang menjangkau hingga ke beragam channel demi pengalaman berbelanja yang lebih baik, lebih mudah, dan nyaman. Blibli Mart adalah toko offline pertama yang mengusung teknologi cashless dan cashierless. Saat berbelanja di Blibli Mart, customer cukup menggunakan aplikasi Blibli untuk melakukan scan barcode, lalu lakukan pembayaran melalui aplikasi. Blibli juga membantu usaha mikro bertransformasi digital melalui solusi omnichannel Blibli Mitra, aplikasi khusus untuk toko kelontong. Melalui Blibli Mitra, toko kelontong bisa berjualan beragam produk digital seperti pulsa dan tiket kereta api, selain tentunya membeli barang secara grosir di Blibli. Blibli In-Store adalah point of sales atau tablet yang diletakkan di toko. Sedangkan Click and Collect memungkinkan pelanggan untuk berbelanja online dan mengambil barangnya di toko offline. Kedua solusi tersebut menggabungkan kekuatan channel online dan offline agar pengalaman berbelanja semakin mudah dan fleksibel. Trade-in membantu pelanggan mendapatkan produk terbaru dengan harga hemat. Customer bisa melakukan tukar tambah melalui platform Blibli. Bahkan customer bisa menggunakan trade-in untuk produk otomotif, gadget, dan elektronik. Layanan pengiriman yang terpercaya sangat penting bagi pengalaman berbelanja online. Melalui 2-hour delivery, customer dapat menerima pesanan dalam 2 jam saja. Schedule delivery memungkinkan pelanggan memilih waktu pengiriman agar produk tiba tepat waktu. Ada juga opsi subscription yang memungkinkan pelanggan mengatur secara otomatis pemesanan produk yang sering dibeli.
Blibli menanamkan teknologi AR dalam aplikasinya. Customer bisa menggunakan fitur ini saat berbelanja furniture yang memungkinkan bisa melihat langsung furniture yang akan dibeli terlihat di ruangan nantinya. Semua inovasi yang Blibli hadirkan adalah untuk memberikan kepuasan berbelanja pada pelanggan atau customer satisfaction first, karena mereka yang terutama bagi Blibli, karena kamu nomor 1. Oke. Blibli. Udah itu aja Mas Cikal dari saya. Oke. Udah dengerin. Oke, thank you Mbak Lisa. Jadi apa ya, gambaran singkatnya bisa saya tangkap. Kita udah clear ya mengenai mindset offline dan online tadi, gitu ya. Mungkin apa namanya, off and online integrated system mungkin ya, atau apa ya, Blibli sudah menerapkan itu ya. Dan yang paling penting juga mental, kemudian juga apa namanya, inovasi juga nggak boleh berhenti ya, harus terus apa namanya, menciptakan inovasi-inovasi baru. Intinya sih mungkin garis besarnya seperti itu. Tapi nanti akan ada pertanyaan juga, mungkin saya nanti juga akan nanya barengan juga sama para next geners ini. Jangan lupa kirimin pertanyaan, karena nanti pertanyaan terbaik akan dapat hadiah Rp200.000. Nah ini udah nambah wawasan, dikasih duit pula, nikmat mana yang kau dustakan wahai para milenial. Jadi jangan lupa tanya gitu ya, mumpung narsumnya bisa di sini. Ini dua-duanya sibuk loh. Nah sekarang mau ke ini nih, mau ke Om Suryanto Chung dari Anteraja, CEO Anteraja nih. Om Sur, wah ini Om ping saya gitu. Om ini dulu kalau saya dulu sih kalau saya di jalan gitu kan melihat ada ini orang pakai motor, pakai jaket pink, ini geng motor dari mana gitu. Lama-lama ini ternyata para satria ya disebutnya ya. Iya betul. Mereka tuh ngantep gitu kan, mereka ujung tombak lah istilahnya kayak gitu. Nah ini mungkin nanti Om Suryanto bisa ceritain lah bagaimana membangun Anteraja mulai dari apa namanya step awal, mungkin ada kendala pastinya, kemudian inovasi yang dilakukan sampai akhirnya bisa mendapat kepercayaan begitulah dari publik ya. Mungkin bisa diceritakan Om Suryanto, silakan. Boleh. Terima kasih Cikal. Ini sambil di-share slide-nya dulu, nanti ada tim yang share screen-nya. Oke. Jadi by the way, sambil nungguin, ini warnanya magenta nih. Di kalangan umum lebih gampang disebut pink gitu ya. Tapi magenta ini millennials dan dynamic gitu. Jadi kenapa kita pilih warna ini? Supaya pertama ya dynamic, millennials, kemudian yang kedua juga supaya warnanya beda gitu. Oke. Supaya beda aja gitu. Dan ini gampang dihafal sebenarnya. Gampang dihafal dan gampang kelihatan karena nyolok mata ya warnanya. Ya, mantap. Oke, nah tadi kita udah dengar sharing dari Bu Lisa ya, Blibli ya, mengenai offline to online marketplace. Tadi juga ada O2O ya, offline to online, online to offline juga. Nah, tentunya ketika teman-teman beli online atau nanti tepatnya jualan online, kalau next gen ini jualan kan pasti jualnya online gitu kan. Barangnya tetap harus dikirim soalnya, tetap harus dikirim. Kecuali barangnya itu adalah services atau digital product, ngisi pulsa dan lain-lain. Itu nggak perlu dikirim. Tetapi ketika kita bicara barang-barang yang fisikalnya ada, sebetulnya ya harus tetap dikirim kan. Nah, bisnis ini, kenapa kita masuk ke bisnis ini sebenarnya lebih karena kita melihat peluang, tadi sudah dilihat kan, pertumbuhan e-commerce ini sangat luar biasa. Terutama para millennials ini, bukan cuma pengguna, bukan cuma users, tapi juga pebisnis. UMKM berkembang dengan cepat, apalagi sekarang dengan kondisi milenial. Kondisi milenial yang kreatif, kondisi COVID, sehingga mau nggak mau ya muncul nih bisnis barunya. Nah, jadi background-nya sebenarnya karena itu. Kami melihat seperti itu, makanya kami memulai dengan satu prinsip bahwa gini, bisnisnya ada, bentuknya ada, tapi bisnis ini kan udah lama sebenarnya. Yang namanya kirim barang tuh dari dulu udah ada. Ya. Mungkin dari zamannya saya manggil orang lain om gitu, omnya saya juga udah ada gitu. Terus kalau gitu kenapa kita bikin bisnis ini gitu kan? Terus how do we position ourselves? Next slide please. Nah, jadi kami berpikir bahwa oke, kalau begitu kita harus membuat sesuatu yang memang harus beda gitu. Beda. Dari pertama milih namanya dulu. Namanya juga kita nggak terlalu serius gitu. Ya udah diantar aja deh gitu. Makanya namanya antar aja gitu.
Karena kita nge-reflect bahwa di dunia sekarang, apalagi anak-anak milenial yang dynamic, yang nggak terlalu serius, yang santai, kita juga jangan terlalu corporate, namanya yang aneh-aneh gitu ya. Kita juga nggak, namanya simple aja. Ya, Kita ya. bisnisnya nganter-nganter, ya udah namanya antar aja gitu. Oh, ya. Namanya antar aja. Tetapi yang kita pikir adalah gini, sekarang ini kan teknologi berkembang. Yang namanya kirim barang, iya tetap sama kirim barang. Makanya ketika kami membangun antar aja, yang kita pikirkan pertama adalah bahwa ini itu sebenarnya teknologi company. Bagaimana menggunakan teknologi itu membuat proses pengiriman, pengalaman mengirim barang itu lebih nyaman, prosesnya lebih efisien, dan lebih cepat dan transparan. Jadi makanya positioning kami itu kita bilang kita bikin tech-based company yang fokus kepada delivery gitu. Jadi itu background-nya seperti itu kira-kira. Next. Next slide. Nah, apa sih yang kita lakukan gitu ya? Kalau kita lihat model bisnis gitu. Pertama kali waktu kita sebelum bikin pasti kan kita mengamati nih kompetitornya gimana. Sekarang orang kalau ngirim barang kesulitannya apa sih? Apa yang mereka harapkan sih gitu. Nah, ternyata kalau kita lihat dari sisi bisnis model, kalau pemain-pemain yang mungkin yang sudah lama gitu ya, mereka modelnya kalau mau kirim paket dia datang ke drop off, ke gerai gitu kan, datang ke gerai bawa paket kasihin ke mbak-mbak di counter atau mas-mas di counter, ini nih mau kirim barangnya, terus tungguin mereka masukin informasi pengiriman, setelah itu kita dicetakin resi, terus udah itu bayar gitu kan. Itu experience yang normal gitu, yang normal. Nah, itu satu grup nih, grup-grup yang seperti itu. Nah, biasanya kalau dengan grup ini, kita mau nggak mau kan kalau ngirim barang harus keluar ya, karena gerainya nggak di rumah kita gitu, kita harus pergi gitu. Ada waktu untuk travel, ada biaya tambahan untuk datang ke gerainya, untuk ngantri dan lain-lain. Itu experience yang kalau orang kirim paket melalui gerai. Ya, nah tapi memang dengan pengiriman model seperti ini ya jangkauannya luas, kirimnya macam-macam, bisa kirim ke luar kota, bisa kirim besok nyampe, 2 hari nyampe dan lain-lain gitu ya. Itu gerai yang biasa. Terus ada juga model yang baru nih, yang kita di rumah aja bisa gitu. Misalnya yang, ya saya sebut merek nih, sorry ya, Gojek atau Grab gitu. Mereka kan kirim barang juga, bisa. Bisa juga. Nah, kalau itu lebih beda experience-nya. Saya nggak usah kemana-mana, saya di rumah aja gitu. Di rumah, misalnya kalau saya pakai Grab, saya juga sering pakai sih. Tapi saya pakainya buat beli makanan kalau saya. Nah, tinggal di situ, di order, kemudian ya bayarnya di situ pakai wallet tertentu, nanti si mas-masnya datang untuk ngambil barangnya. Cuman perbedaannya apa sih dibandingkan yang tadi, yang grup pertama? Perbedaannya adalah kalau di grup pertama itu dia bisa kirim ke luar kota, bisa kirim besok nyampe, 2 hari lagi nyampe. Kalau yang ini kan nggak bisa, karena kan ya dia langsung ambil paketnya, dia kirim ke lokasi kan. Seperti itu kan, nggak mungkin dia naik motor ke Surabaya dong, kasihan gitu kan. Nah, model bisnis ini 2 hal yang berbeda nih, yang grup 1 dan grup 2 ini. Nah, kita melihat bahwa ternyata kebutuhan di dalam, terutama di e-commerce, itu mereka butuh dua-duanya sebetulnya. Ada yang model seperti ini, makanya antar aja itu kita create satu sistem yang experience-nya mirip dengan yang grup kedua. Jadi orang kalau kirim paket tuh nggak usah datang-datang deh, nggak usah keluar-keluar, di rumah aja, tinggal pakai aja aplikasinya kita gitu. Nah itu bisnis modelnya seperti itu. Nah dengan bisnis model itu kita punya kelebihan bisa membuat mau kirim ke luar kota, mau kirim besok nyampe atau 2 hari lagi nyampe, atau kirim di hari yang sama nyampe, kita bisa lakukan. Jadi teknologi itu mengubahkan juga kita untuk memungkinkan operation logistik seperti itu. Next page, please. Nah, yang tadi kalau kita dengar, kalau orang beli online, kalau cuma Jakarta ya, kalau kita hanya ngirim Jakarta kan terbatas. Padahal Indonesia ini luas gitu ya. Luas, kebutuhan e-commerce ini makin naik. Nggak cuma yang beli, tapi yang jualan juga gitu. Kita bisa melihat banyak UKM-UKM muncul di daerah-daerah juga. Nah, makanya walaupun Antar Aja ini baru berdiri 2 tahun lebih lah ya, baru operate mungkin 2 tahun 1 bulan, 2 tahun 1 bulan kita beroperasi.
salah satu yang perlu dilakukan adalah kita bangun network, bangun titik di mana-mana. Kalau sekarang kita sudah bisa melayani titik-titik semua ibu kota provinsi sebetulnya di Indonesia. Kemudian bahkan di Pulau Jawa itu semua kecamatan di Jawa itu kita udah bisa layani. Artinya buat para pembeli yang e-commerce, yang beli dari platform, yang beli dari sosial media, kita sudah bisa kirim ke daerah-daerah itu sampai di kecamatan-kecamatan di Jawa terutama, ataupun kalau mereka yang jualan gitu ya. Jadi itu coverage yang kita lakukan dalam 2 tahun. Kita sudah lebih dari 600 titik lebih di seluruh Indonesia. Tujuannya adalah supaya memfasilitasi supaya pengiriman lebih cepat. Next. Nah, ini juga tadi Mbak Lisa presentasi, Blibli juga salah satu customer kita. Tapi kita memang melayani juga di e-commerce gitu, terutama di e-commerce yang ada. Kemudian juga ada juga kantor, perkantoran, karena yang namanya korporasi atau kantor juga kirim dokumen. Atau bahkan retail yang masing-masing, kirim dari rumah masing-masing. Next. Nah, saya pengen cerita dikit nih, experience aja. Kenapa sih, apa sih bedanya gitu ya? Nah, tadi saya ceritakan, kalau kita sekarang pesan paket itu nggak harus pergi kemana-mana, berarti kan kita nggak ada ongkos tambahan, hanya untuk datang kirim paket gitu. Kalau kita harus ke gerai kan ya, kita harus ada ongkos bensin, ada ongkos parkir, ada waktu nunggu gitu ya. Kalau di sini, kita ya di rumah aja. Apalagi ketika masa pandemik, ada pembatasan-pembatasan zaman dulu ya. Kita justru pada saat itu kita booming. Terus terang kita bisa grow 3 kali lipat selama masa pandemik. Karena modelnya sama, modelnya pas dengan keadaan pada waktu itu. Jadi, misalnya teman-teman mau kirim paket, tinggal install aplikasi antar aja, kemudian pesan, di situ udah masukin kan alamatnya, alamat pengirim, mau dijemput di mana, mau dikirim ke mana, mau pakai service apa, harganya berapa, tinggal bayar langsung. Bayar, mau pakai wallet apa aja, kita sudah ada rata-rata semua wallet yang udah terkenal lah, misalnya kayak OVO, GoPay, ShopeePay, Dana, semuanya udah ada. Tinggal mereka pilih yang mana aja yang ada saldonya. Nah, setelah itu, mereka akan kurir kita yang akan datang. Jadi setelah itu ya dia urusin yang lain lagi, kegiatan yang lain. Nggak usah cuma duduk nungguin gitu. Atau khusus nih dari waktu ngirim paket. Wah, enggak deh. Pokoknya order selesai udah tinggal. Kita yang masak, terusin masak. Yang main game, terusin main game gitu. Nanti kurirnya akan datang. Begitu datang, dia akan bilang, aku akan minta barangnya di mana gitu. Dia akan ambil. Kemudian dia juga sudah pakai teknologi. Jadi dia sudah pakai handheld aplikasinya, dia bawa printer, tinggal di print, ditempelin labelnya, dia scan. Begitu scan, otomatis informasinya udah ketahuan. Yang terima udah tahu, yang kirim udah tahu bahwa, sekarang lagi di mana prosesnya. Jadi itu real time, jadi nggak pakai di entry ulang lagi, udah otomatis semuanya. Nah, experience ini yang kita coba rubah, supaya buat teman-teman yang melakukan bisnis atau yang mengirim paket, itu dipermudah, baik yang mengirim atau yang terima. Jadi itu experience yang kita tawarkan. Bahkan ketika nyampe ke rumah penerima, kita juga ada namanya proof of delivery gitu ya, yang pakai di foto. Jadi di foto tanda tangan, online juga nggak ada kertas gitu. Di foto aja gitu. Sehingga pada saat kita tracking, ya kita bisa lihat ada fotonya, ini loh yang terima si ini jam segini gitu. Jadi itu memudahkan. Kalau misalnya ada dispute, ya tinggal kita lihat, ini bener nggak nih fotonya gini. Jangan-jangan dia fotonya nggak jelas gitu. Bisa seperti itu. Nah, next slide. Nah, yang tadi saya sebut itu adalah visibility. Jadi trackingnya itu benar-benar bisa dilihat langsung. Dengan platform kita udah connect. Jadi termasuk dengan Blibli kita udah connect. Sehingga ketika misalnya sekarang Satria kita scan gitu ya, dia udah ambil, dia scan. Informasi itu akan otomatis akan mengupdate baik di aplikasi antar aja maupun aplikasi platform partner gitu. Kalau dia belum ambil, ya kelihatan juga bahwa itu belum ambil. Kira-kira kayak gitu. Kita transparan supaya pengirim dan penerima tahu, kita yang mengelola pun tahu, kalau ini problem, berarti kita tahu nih siapa yang melakukan, kenapa, ada isunya apa, bagaimana kita tolong mereka untuk selesaikan. Berikutnya. Nah, hal yang lain adalah inovasi nih. Ini mungkin kita bicara mengenai inovasi. Nah,
kalau kita create produk, itu kan ya umum orang bilang next day, same day, dan lain-lain. Tapi sebetulnya di kalangan bisnis itu banyak sekali inovasi yang kita perlu lakukan. Karena contohnya kalau pengiriman khusus, misalnya contohnya tukar tambah aja kalau misalnya beli-beli gitu kan, pasti kan ada prosesnya. Proses memastikan bahwa ini barang yang ditukar itu benar apa enggak, setelah diambil terus mau ditaruh di mana, contoh-contoh seperti itu kan perlu customize. Nah, diantar aja karena kita kebanyakan memang milenial ya, rata-rata mungkin umurnya 20-an sekian, jadi betul dipanggil Om karena saya paling tua di sana, dipanggil Om udah bener. Tapi yang lainnya ya 28, 24 sampai 26 gitu, itu kebanyakan segitu umurnya. Nah, kita melakukan inovasi. Jadi, kita harus lihat dari berbagai sisi, kita create produk. Nah, kenapa bisa kita lakukan? Karena kita memiliki teknologi. Jadi, teknologi itu membuat kita, oh, kita rubah seperti ini bisa nggak ya? Nah, kita sesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Misalnya, contoh di slide ini. Ini kita kasih nama produk bisnis aja, karena ini untuk bisnis. Nah, apa sih kelebihannya? Oh, ya kita sekarang udah nggak mesti satu-satu. Kalau bisnis kan banyak sekali pesan biasanya. Ya, pakai web aja kalau gitu. Pakai web, mereka bisa login sesuai dengan usernya. Mereka bisa langsung create banyak gitu. Setelah create banyak, tinggal disuruh pick up. Kan jadi kita membuat hal yang berbeda-beda. Nah, itu untuk orderingnya. Tapi kalau setelah order, trackingnya gimana dong? Nah, trackingnya juga gitu. Mereka online, mereka bisa lihat langsung page-nya, sehingga mereka memudahkan. Selain tracking, mereka bisa download untuk apa? Untuk analisa. Sebetulnya kosnya berapa ya tiap bulan ya kirim ya? Kalau dibagi per daerah, daerah mana aja yang paling mahal ya? Kenapa ya? Terus daerah situ kecepatannya gimana pengirimannya? Nah, kita menyiapkan fitur-fitur itu secara customize untuk kebutuhan pelanggan-pelanggannya kita. Nah, tentunya lama-lama jadi produk makin besar, makin besar. Kira-kira itu inovasi yang dilakukan. Nah, yang berikutnya, next, pengiriman itu walaupun kita dengan teknologi, kita juga nggak bekerja sendiri. Kita berkolaborasi nih, kita bangun ekosistem. Tadi contoh partnership dengan platform. Tapi kita juga sebenarnya kolaborasi dengan banyak pemain-pemain lain. Misalnya contoh, kita ada event-event offline dan online. Dengan, misalnya kita pernah lakukan dengan lomba sepeda gitu, tapi lomba sepedanya masing-masing gitu ya, dicatatnya online. Atau kita bahkan melakukan partner dengan seller. Kita promoin, kita ada namanya pasar malam gitu. Pasar malam. Nah, kayak gitu. Jadi kita buat program-program untuk memfasilitasi teman-teman UKM supaya bisa bertumbuh juga bersama-sama. Jadi seperti itu. Kemudian ya pasti karena marketnya adalah pemain-pemain yang biasa main online, ya campaign dan marketing kita kebanyakan ada di online juga. Ya, next. Nah, yang berikutnya begini. Walaupun semuanya pakai teknologi dan online, barangnya nggak online. Kita masih harus dikirim. Makanya, salah satu kuncinya adalah bagaimana kita mendidik teman-teman Satria. Jadi, ada pengalaman lucu sih. Dikira kurirnya namanya Satria gitu. Namanya kok sama Satria semua. Padahal Satria itu adalah sebutan kita. Nah, kami juga menerapkan bagaimana mendidik mereka, orang-orang para Satria itu mempunyai value yang baik gitu. Kenapa? Karena para Satria itu adalah ujung tombaknya. Mereka yang berinteraksi dengan baik pengirim barang, penerima barang, sehingga kita menanamkan di kita itu ada hashtag namanya pasti bawa happy gitu. Jadi para Satria itu pasti bawa happy. Jadi makanya value itu ditanamkan, dipelajarin bersama-sama, dilatih, di reward juga, sehingga dalam kehidupan sehari-hari itu mereka kita reward based on nilai-nilai Satria ini. Kalau di sini di slide ditulisin Satria itu sigap, aman, terpercaya, ramah, integritas, amanah. Nah, ini diterapkan dan memang kita melatih mereka. Jadi selain mereka berbisnis, mereka menjadi karyawan kita juga mengharapkan mereka jadi orang-orang yang lebih baik, yang punya culture lebih baik. Karena yang namanya bisnis itu kan orang harus percaya dulu. Kalau orang nggak percaya, karakternya nggak baik, ya akan sulit untuk buat bisnis. Dan yang terakhir, next, kita juga melakukan enforcement. Jadi nggak cuma melatih dan mentraining mereka, tapi enforcement itu berupa apa? Data-data, report, milestones mengenai mereka udah sampai mana, apakah mereka on time, apakah mereka late,
semuanya kita catat. Tujuannya adalah kita mendisiplinkan mereka untuk memanage quality melalui sistem. Jadi kita bisa mencatat semuanya itu, melatih mereka juga. Nah, next terakhir kayaknya ini udah. Terima kasih Cikal. Ini mungkin sharingnya sampai di sini aja. Mendingan kita ngobrol aja. Ya, ya, gini, sebelum mau nanya nih, Om Suyanto, saya jadi berubah nih. Saya punya pemahaman bahwa milenial itu bukan perkara usia, tapi perkara mindset. Selama dia masih inovasinya bagus, ya dia milenial. Jadi Om Suyanto ini milenial sekarang. Amin. Betul, betul. Saya senang kalau jangan dipanggil Om kalau gitu, panggil Mas aja. Oke. Ya, kita mau nanya ya, sekarang mau nanya dulu, tapi mungkin sebelum dari sebelum saya nanti, saya juga kepo gitu, ada pertanyaan juga nih buat Mbak Lisa dan juga Mas Suyanto. Tapi oke lah, saya ngalah lah ini buat Next Geners yang udah nanya. Ini pertanyaan pertama, mungkin kita satu pertanyaan atau dua atau berapa nih ya? Enaknya mungkin dua pertanyaan dulu ya, oke ya? Oke. Bisa dan Mas Suyanto. Pertama dari Abdullah Emir Pramudia. Selamat siang Mbak Lisa dan Mas Suyanto. Saya Abdullah Emir Pramudia dari Jakarta. Saya ingin menanyakan apakah Blibli dan Antar Aja memiliki rencana untuk melakukan pengiriman barang dengan drone, mengingat perkembangan dan kemajuan drone ke depannya. Terima kasih sebelumnya. Oke. Yang kedua, dari Arnold Andika Maulana Yusuf. Selamat siang para narasumber, saya Arnold dari Solo. Mau bertanya, dalam revolusi perkembangan zaman seperti ini, gimana caranya supaya penjualan stabil, bahkan meningkat? Dan bagaimana cara ampuh supaya customer bisa memilih marketplace Blibli maupun jasa Antar Aja? Oke, mungkin dari Mbak Lisa dulu, silakan Mbak. Oh, halo, thank you Emir buat pertanyaannya. Oke. Nanti kita mesti kolaborasi nih ya. Siap. Kalau drone nih seru nih. Sebenarnya sih kalau drone mungkin ini kalau dari pandangan saya akan bagus sekali sebenarnya untuk media exposure sih, mungkin ya, karena kan memang drone itu kan unsupervised shipping ya, jadi memang proses pindah tangannya dari drone ke whoever customer-nya yang nanti akan menerima barangnya memang harus benar-benar dipikirkan gitu, supaya kan aman, nggak cuma sekedar di dropin terus ditinggal sama drone-nya terus hilang lagi nggak ketemu sama customer-nya. Jadi kalau melihat infrastruktur Indonesia yang saya pikir akan sangat baik untuk lebih ke media exposure sih, dan ini mungkin bisa kita bicarakan ya Pak. Siap. Itu pertanyaan tentang drone. Mas Ciko ini mau langsung dilanjutin ke yang kedua atau aku? Boleh langsung yang kedua, yang bagaimana meningkatkan gitu ya dan bertahan di era milenial ini gitu. Oke, ini thank you banget Arnold buat pertanyaannya. Jadi sorry kalau misalnya aku mungkin boleh diingetin lagi pertanyaannya apa ini Mas Cikal? Bagaimana di revolusi perkembangan zaman seperti ini, mungkin kita bisa bilang 4.0 menjelang 5.0 lah begitu ya Mbak Lisa. Gimana cara supaya penjualan stabil bahkan meningkat? Bagaimana cara ampuh supaya customer bisa memilih marketplace seperti Blibli maupun jasa Antar Aja? Oke. Kalau dari Blibli begini ya, udah pasti harus pilih Blibli gitu. Alasannya ada banyak alasannya. Kalau menurut saya Blibli adalah marketplace yang sangat care banget sama customer-nya dan juga sangat care banget sama sellernya. Jadi di tempat kita we listen both side. Baik itu dari seller aspirasi maupun dari customer aspirasi. Memang yang kita perlu garis bawahi di sini adalah kita suka banget yang namanya bertumbuh dan berkembang bersama, dalam artian secara organik ya.
Jadi kita pengen banget punya ekosistem again di Indonesia yang sehat untuk semuanya bisa berkolaborasi bersama. Jadi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah ekosistem yang sehat. Jadi kita percaya banget kalau di Blibli itu karena kita view-nya very very long term ya. Jadi memang kita ngebangun Blibli dari 10 tahun yang lalu hingga kita tuh ngebayanginnya generations to come ya. Jadi kita nggak ngebayangin bangsa cuma 10 tahun, 50 tahun, 100 tahun, enggak. Tapi kita bayanginnya generations to come untuk Indonesia. Jadi kita ngebangun Blibli itu benar-benar untuk Indonesia for generations to come. Jadi kita pengen banget punya fondasi dan punya ekosistem tuh yang sehat dan punya ekosistem itu yang kuat buat orang Indonesia. Jadi baik itu dari seller maupun dari customer-nya. Jadi kita pengen banget transaksi yang terjadi di Blibli itu adalah transaksi yang sangat organik dan transaksi yang memang sustainable buat industri kita, terutama industri e-commerce ke depannya gitu. Jadi kalau misalnya bagaimana caranya sustain ya banyak sih tips and triknya. Kebetulan di tempat kita, menurut saya juga kita punya salah satu channel di Instagram namanya Blibli Seller. Banyak banget tips and triknya. Tolong di follow. Ya, di situ banyak banget, soalnya mereka kalau nggak salah bikin acara tuh seminggu bisa beberapa kali untuk jelasin gimana sih caranya kamu bisa sukses di platform kita. Customer kita tuh sebenarnya pengen ngapain sih gitu. Sebenarnya Blibli tuh bisa bantu kamu lewat gimana lagi sih, banyak banget. Nah itu kalau Instagramnya di follow, namanya Blibli Seller. Oke, mereka yang meningkat adalah mereka yang care ya. Oke, sekarang ke Mas Yanto. Nih, untuk pertanyaan pertama dulu nih dari Pertama ya, dari ya. Emir ya. Dari Emir kalau saya mengenai drone ya. Iya. Iya, jadi gini, sebetulnya teknologi drone itu sudah ada, delivery sudah dilakukan. Kita punya partner itu sebetulnya ada, kita sebutnya UAV, Unmanned Aerial Vehicle. Jadi UAV itu dari partner kita itu mereka bisa menerbangkan UAV yang beratnya 1,5 ton, bisa travel 800 km. Sorry, 8 jam, bukan 8 kilo, 8 jam, tanpa berhenti gitu. Nah, kemudian yang paling kecil yang mereka punya bisa angkat sampai 30 kilo, menempuh 30 kg, bisa menempuh jarak sampai 50 km. Nah, secara teknologi itu mungkin. Nah, pertanyaannya sebenarnya ada dua hal. Pertama, regulasi. Regulasi itu banyak aspek ya gitu ya. Kalau kita ngomong mengenai keamanan gitu ya, keamanan. Karena kalau UAV 1,5 ton tuh sebenarnya kayak pesawat kecil. Jadi kalau itu bisa di hijack orang itu berbahaya sekali. Makanya even di negara lain mereka itu harus dapat izin dari Aviation Authority dan dari military. Karena itu berbahaya sebenarnya. Kalau itu besar itu berbahaya. Nah, kemudian secara operation sebenarnya sudah punya pengalaman partner kita di sana itu sebenarnya dia akan start drone itu di gudang, kemudian dia akan program drone-nya sampai ke titik yang berikutnya, dia nggak ke rumah orang tapi ya ke titik berikutnya masih ke gudangnya. Setelah itu ada kurirnya yang nganterin di last mile-nya. Jadi bukan drone-nya tahu-tahu ketok pintu sendiri, nggak bisa gitu. Karena tadi kata Mbak Lisa kan hilang drone-nya, sama drone-nya hilang gitu. Bisa diketepel lagi drone-nya. Nah, mungkin secara teknologi memungkinkan sekali, hanya memang regulasi itu di Indonesia masih belum sampai ke sana. Nah, tapi saya jangan kecewa dulu, saya ada alternatif yang lain. Nggak pakai drone, kita itu punya namanya box. Jadi, Internet Connected Cabinet. Jadi gini, bentuknya adalah kayak locker begitu. Locker-lockernya itu bisa taruh barang untuk kirim barang dan terima barang. Nah, hanya terus terang, saya nggak buru-buru mengenalkan ke publik. Kenapa? Di kita ini kan belum biasa nih, lebih enakan diantar ke rumah kan, daripada disuruh ngambil keluar, buka locker. Jadi itu enggak. Cuman mungkin nih, dengan keadaannya makin lama makin dynamic, bisa aja kita taruh locker-lockernya tuh on the way. Misalnya di terminal bis kah, terminal MRT kah, gitu. Mungkin bisa. Nah, itu bisa gitu. Nah, kita akan mengenalkan itu segera sih sebetulnya, mungkin untuk trial dulu ya. Dalam bulan-bulan ke depan ini, kita udah siapkan. Teknologinya udah kita siapkan, toolsnya udah kita siapkan,
Nanti tinggal tunggu aja, nanti saya kasih tahu Mbak Lisa deh offline di mana lokasinya. Jadi bisa, jadi itu mungkin gitu ya. Itu yang pertama gitu. Yang pertama kalau mengenai drone. Yang, Oke. yang kedua mungkin mengenai bagaimana kita tuh bisa tetap bertahan dan orang memilih kita gitu ya. Mungkin simpelnya itu gitu. Ya. Nah, rasanya pertama gini, kalau servis kita itu menjawab kebutuhan orang, pasti mereka milih, mereka nyari gitu. Ya. Nah, jadi makanya ketika kita create a product, kita harus memastikan bahwa eh, eh, itu menjawab nggak kebutuhan customer. Tapi tentunya harus sustain. Seperti Mbak Lisa bilang, sekarang kita bisa kasih diskon, besok tutup kita. Ya nggak bisa juga. Jadi nggak sustain bisnisnya. Jadi memang harus dipikirin, jawabannya itu adalah create solusi yang inovatif. Hmm. Tapi kalau saya pribadi berpikir bahwa gini, if you think differently, you will do differently, belum tentu jelek, bisa jadi lebih baik dan bisa lebih untung. Jadi inovasi yang kedua. Tadi pertama adalah create something yang memang orang perlu. Kalau orang nggak perlu ya orang nggak mau gitu. Yang Ya. yang kedua, continuous innovation. Jadi jangan alergi kalau dikomplain. Saya sering kok dikomplain sama Bu Lisa gitu. Tapi nggak apa-apa, karena itu bagus gitu. Karena komplain itu artinya sayang. Ada problem di kita, apa nih kita inovasi lagi? Nah, Ya. jadi pertama listen itu di komplain itu adalah customer voice, sehingga kita create something untuk sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Yang kedua, keep innovation, keep innovation. Nah, yang ketiga ya memang harus dikenal. Kalau Blibli udah terkenal, kalau Antar aja belum. Makanya kita pakai warna yang norak dulu deh supaya orang lihat gitu. Tapi mudah-mudahan brandingnya tuh dikenal gitu. Tapi ampuh kayaknya, karena memang cepat dikenal. Itu sih kalau tips saya itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Kembali dan juga Mas Suyanto. Ini ada dari Next Generation juga, Juliana Tan. Mau bertanya, selamat siang Mbak Lisa dan juga Mas Suyanto. Boleh kasih satu contoh menarik pembelajaran dari Blibli dan juga Antaraja tentang cara melayani customer Indonesia selama 10 tahun ini. Ya. Kemudian dari Aji Budi Dwi Prakasa. Aji Dwi Prakasa dari Brebes, bagaimana pihak Blibli melakukan observasi dalam membuat inovasi-inovasi dan bagaimana juga bisa dapat bersaing dengan marketplace lain. Ini juga pertanyaan berlaku juga ya untuk Antaraja karena sama-sama bagaimana survive dalam apa namanya kompetisi yang semakin ketat ini mungkin ya Mas Suyanto. Mungkin bisa dimulai dari Mbak Lisa. Oke, thank you banget Juliana buat pertanyaannya. Um, uh, sorry, apa yang pertama? Mas Cika boleh dibalikin disebutin lagi nggak pertanyaannya apa dari? Oke, yang dari Juliana Tan ya. Boleh minta satu contoh menarik pembelajaran tentang cara melayani customer Indonesia selama 10 tahun terakhir. Mungkin stylenya seperti apa sih perilakunya dan sebagainya gitu Mbak Lisa. Menarik banget sih sebenarnya. Nah ini kebetulan saya ini juga ngebantuin Blibli di area customer service. Nah ini dari awal dari lalu gitu. Menarik banget ya. Karena mungkin waktu awal-awal tuh mereka berasanya anyway dia nggak tahu gue ini kan gitu. Jadi kelihatan muka ke muka kan. Gitu. Jadi kita ngelihat banget gitu. Saya juga banyak witness ya, maksudnya ada customer tuh yang karena mungkin merasa dia nggak ngelihat langsung atau nggak ada interaksi langsung, jadi kadang-kadang bahasanya juga sedikit ajaib gitu yang terjadi di platform kita gitu. Jadi buat mereka itu wajar banget lah yang namanya memaki-maki gitu misalnya ya. Ini ada customer yang lebih ekstrim ya. Tapi juga di sisi lain ya ada banyak juga nggak sedikit customer yang sangat pengertian. Jadi ini kelihatan banget sih bedanya gitu. Jadi memang benar-benar kita ngelihat customer itu ya manusia gitu. Maksudnya terkadang bisa kalau dia lagi kalau kita bicara orang yang melakukan ke customer service pasti kan dia come with problem. Yep. Kadang nggak ada customer yang nggak ada problem terus ujung-ujung telepon gitu. Ya kan biasanya atau misalnya
CS-nya gitu. Biasanya kan semua customer yang kontak kita pasti ada problem. Nah, caranya customer Indonesia itu berbicara atau berinteraksi dengan customer service kami, itu benar-benar dari ujung utara sampai ujung selatan tuh behavior-nya tuh ada semua gitu. Jadi dari yang kebun binatang keluar sampai yang benar-benar baik banget juga ada gitu. Jadi bahkan kita punya satu customer yang saking berterima kasihnya ya sama CS kita, bisa ngirimin pizza berapa loyang gitu sekali gitu ke call center kita gitu. Maksudnya thank you banget dibantuin ini gitu. Oke. Jadi kita tuh kayak nge-build human interactions juga gitu, nge-build human connections juga sama customer-customer kita di area sini. Bahkan ada satu CS agent kita itu dia honeymoon sampai dibayarin sama customernya. Karena kebetulan customer-nya itu punya restoran juga di Bali gitu. Jadi yang seperti ini tuh ada connection-nya sih. Jadi nyenengin sih kalau misalnya ngelihat customer yang kayak gini ya. Maksudnya kelihatan banget bahwa industri ini walaupun baru, tapi masyarakat Indonesia bisa percaya gitu. Dan dia malah bisa cari teman dari sini gitu. Malah ada koneksi-koneksi yang mungkin tidak pernah terjadi misalnya dengan customer service perbankan misalnya, karena mungkin ada beberapa role atau area-area yang memang tidak bisa diloncatin ya kalau kita bicara dunia industri yang lebih saklek gitu dari segi data dan keamanan. Kalau misalnya di tempatnya kita tuh lebih cair aja kayak temen gitu. Jadi memang itu yang sangat menarik, dan juga kita juga melihat saya terutama melihat juga banyak perkembangan dari masyarakat Indonesia itu bahwa nggak pernah ekspektasi customer itu mundur ke belakang. Jadi ekspektasi customer itu selalu lebih gitu kan. Jadi misalnya dulu 10 tahun lalu gitu ya, barang misalnya 5 hari belum nyampe gitu ya udah masih nggak pernah ditelepon gitu, ya udah sabar aja nunggu gitu kan. Terus kalau misalnya mungkin kita bicara 5 tahun lalu 2 hari belum nyampe ya sabar aja gitu. Ya, sudah bergeser ya ininya. Sekarang detik ini nih 5 jam nggak nyampe jadi telepon kayaknya kita caranya mana ya gitu. Jadi makanya terus Bibi keluar tuh sama inovasi 2 jam sampai 2 jam nih nyampe udah pasti gitu. Udah pertama banget nih customer-nya menanya nih di jam kelima nih daripada aku ditanya gitu ya, costingnya juga makin lama makin tinggi ditanyain mulu gitu ya. Jadi udah kita keluarin aja servis 2 jam pasti sampai gitu. Hal-hal yang kayak gini yang justru menyenangkan ya untuk industri seperti Blibli yang punya banyak playground untuk dimainin sebenarnya untuk inovasi. Dan juga customer Indonesia nyenenginnya adalah they are very open dan maksudnya nggak takut untuk memberikan feedback gitu. Jadi mereka juga lantang ya kalau misalnya memberikan feedback tuh jujur gitu. Maksudnya ya memang kebutuhan gue seperti ini gitu, dan lu dengerin gitu kebutuhan gue ini gitu. Jadi itu yang kita very very appreciate, terutama karena kita ada di industri yang memang dituntut untuk selalu berinovasi gitu sih. Oke. Sekarang ke Mas Suyanto. Kalau Mas Suyanto gimana? Iya nih, thank you. Saya punya pengalaman pribadi juga nih. Ini seru nih, ini benar-benar saya alami sendiri. Karena ini simple, tapi customer bukan milenial. Customernya mungkin udah kolonial. Jadi beda, generasinya beda gitu ya. Biasa, karena antar aja baru, usernya itu kan dari word of mouth, jadi ngomong gitu. Oke. Saya dapatlah nomor, ada satu orang yang bilang, tolongin dong temen saya nih, dia mau kirim paket pakai antar aja. Ya sudah dong, saya tolongin kan. Saya bilang, oh ya Bu, tinggal pakai aja, antar aja apps katanya. Dia bilang, Pak, saya nggak bisa pakai apps katanya. Oh ya sudah, nanti saya bantuin deh. Akhirnya saya jadi personal order taking-nya gitu kan, saya bikin. Saya buatin, kemudian dia bilang gini, Pak, tapi bayarnya gimana? Saya bilang, oh bayarnya bisa pakai wallet kok, gampang. Saya nggak punya wallet juga, Pak, katanya. Oh ya, saya bilang, ya sudah, nggak apa-apa. Saya bayarin dulu, kemudian nanti Ibu transfer aja gitu. Ya sudah dong, akhirnya terjadi. Kita buat gitu kan. Pertama saya pikir cuma sekali. Selama sebulan saya tiap hari diorderin. Jadi dia nggak tahu kalau saya CEO-nya, tapi saya jadi personal customer untuk bikin order tiap hari bikin. Lumayan juga, saya dapat tip juga 50.000 gitu, dikasih tip karena waktu dikirim. Tapi satu hal yang menarik begini,
Saya belajar gini bahwa ternyata ada loh segmen market tertentu yang nggak bisa dijangkau oleh service antar aja pada waktu itu. Yaitu bahwa, oh kalau kita bilang pakai aplikasi bayarnya wallet tadi saya cerita, keren gitu. Anak-anak milenial pasti ngerti. Ya. Tapi ada segmen lain yang nggak bisa gitu. Nah akhirnya justru karena interaksi seperti itu, kita sekarang punya produk yang kalau mau order pakai WhatsApp aja, bisa pakai robotik gitu. Jadi kita bikin karena semua orang bisa pakai WhatsApp gitu. Karena nyebar hoax dan gosip bisa pakai WhatsApp gitu kan, message pakai WhatsApp. Jadi sekarang gara-gara pengalaman itu, kita create satu produk yang orang itu bisa ordernya lewat WhatsApp aja. Kita kasih nama Amanda gitu. Jadi Ya. Amanda itu bisa bisa bantu untuk ordering secara online dengan WhatsApp aja. Nah, jadi yang saya poinnya adalah gini, ketika kita punya pengalaman kesulitan, ya memang kita nggak sempurna, pasti kan ada banyak kekurangannya. Tapi kita melihat itu sebagai, ini peluang nih, apa yang kurang nih di kita. Nah, akhirnya tadi kalau beli bilang dia create produk 2 jam, saya create Amanda tadi bahwa orang ordernya online-nya pakai WhatsApp aja deh. Nggak usah pakai canggih-canggih, pakai apps, pakai WhatsApp bisa. Nah, itu ternyata melayani segmen-segmen seperti itu gitu. Oke, oke. Kalau ini gimana untuk pertanyaan selanjutnya untuk menghadapi apa kompetitor supaya bisa bersaing sehat dan juga apa namanya bisa terus berinovasi supaya tetap berada di track persaingan nih bagaimana kalau dari Antara? Iya, kita sih ada 3 sih, source-nya ada 3. Pertama jawabannya satu, yaitu inovasi. Ya. Karena kita itu nggak boleh berpuas diri, karena banyak kekurangannya tadi. Berinovasi terus, kita inovasi. Nah, source of innovation tuh satu, tadi saya udah cerita, bahwa dengan suara customer, dengan komplain, itu justru biasanya dapat insight. Sehingga kita create, oh, seperti apa sih gini? Ternyata kalau di komplain ini tuh karena ini. Nah, jadi kita create produk. Itu satu, inovasi source-nya dari situ. Yang kedua, kita bisa benchmark. Kalau kita ngelihat, saya biasanya melihat kepada produk-produk tidak hanya di Indonesia, tapi di market-market yang mungkin mirip atau yang udah advance. Supaya kita bisa create produk baru. Makanya, kalau di kita, salah satu yang saya suka gitu ya, inovasi yang kita buat adalah kita bisa melakukan same day delivery dengan harga flat. Nah, ini menarik kan? Jadi delivery flat harganya, kalau yang lain kan semakin jauh semakin mahal. Kalau kita enggak, dalam kota udah flat aja. Bahkan kita sudah bikin yang neighboring city gitu, Jakarta Bandung, Surabaya Malang, Jogja Solo Semarang, kita bikin same day delivery harganya flat. Karena itu inovasi yang kita buat. Jadi yang kedua tadi benchmark gitu ya. Yang ketiga biasanya kita melakukan eksplorasi terhadap teknologi yang memungkinkan seperti apa. Jadi dengan teknologi itu kita bisa create produk-produk baru juga. Jadi 3 source itu. Jadi kuncinya untuk melakukan apa untuk bertahan dalam kompetisi cuma satu, inovasi. Tapi source-nya dari 3 hal tadi. Kalau data aja seperti itu. Oke, oke. Sebelum lanjut lagi ke pertanyaan-pertanyaan Next Geners, saya mau pause dulu, saya mau nanya soal sekarang. Giliran saya. Mungkin ke Mas Yanto dulu sebelum nanti ke Mbak Lisa soal strategi. Gimana untuk menyusun strategi jangka pendek dan juga jangka panjang. Apa yang harus dipersiapkan, Mas Yanto? Iya. Jadi gini, kalau di kita begini ya, kita juga menyadari bahwa untuk dipilih orang itu kita harus punya kualitas yang baik. Kualitas yang baik itu bukan berarti nggak pernah fail, pasti ada failnya. 1% dari 500.000 itu besar sekali, tapi tetap ada failnya. Nah, kita nomor satu, kita akan terus menjaga service level agreement atau quality service-nya kita. Kita aim itu dengan cara melakukan investasi, baik itu orang, jumlahnya, titik-titik network-nya, maupun prosesnya yang kita improve. Jadi pertama adalah quality of product. Harapannya dengan quality of product, orang percaya nih. Ketika orang percaya, ya mereka akan pilih. Itu satu, quality of product. Termasuk tadi ya, customer experience dan lain-lain. Yang kedua tentunya kita juga harus pikir long term. Kita harus berpikir sustainability, nggak cuma short term. Nah, makanya di Antar aja, betul kami itu melayani platform tuh cukup banyak. Dan volume platform besar sekali. Tetapi biasanya di platform itu kita menghadapi bebas ongkir yang kadang-kadang kita ditekan terus nih. Kalau Bu Lisa sih baiklah. Kita ditekan terus. Nah, kita menyadari bahwa
mereka juga berkompetisi dan Oh. mereka juga harus efisien. Nah, dengan volume yang besar dari mereka, ya kita tetap akan capture, tetapi kita menganggap itu sebagai backbone untuk membangun network titik-titik sehingga jangkauannya luas. Makanya kami juga masuk ke segmen lain. Jadi ada segmen bisnis, ada segmen retail, yang mungkin nggak retail kan nggak pakai free ongkir ya, dia kirim sendiri gitu ya. Atau bisnis kebutuhannya bukan free ongkir atau murahnya, tapi kebutuhannya ada analytics pengiriman mereka, informasi-informasi yang dibutuhkan korporasi. Jadi kami mengimbangin seperti itu supaya kami bisa sustain. Karena kalau hanya hidup dari e-commerce mungkin kami juga sulit. Apalagi kalau e-commerce-nya terus kasih bebas ongkir, kita juga berat sebenarnya. Oke. Mau ke Mbak Lisa sekarang. Mbak Lisa, ini kan saat ini masih ada pembatasan ya, meskipun masih sudah agak sedikit dilonggarkan begitu kan, tapi orang sudah mulai bisa beraktivitas keluar begitu. Nah ini gimana? Apa memang nanti perilaku masyarakat akan kembali lagi? Mereka lebih senang online ketimbang offline, walaupun memang Blibli juga online offline juga gitu. Tapi bagaimana melihat perilaku masyarakat ke depannya ini? Aku rasa sih akan berbeda ya, Mas Cikal. Aku percaya banget bahwa moving forward, yang kayak tadi awal dari presentasi aku bilang gitu ya. Jadi moving forward tuh kita dituntut ya sebagai platform atau industri e-commerce gitu ya, dituntut untuk bisa menyeimbangkan antara experience online dan offline ini. Jadi kedepannya itu pasti customer benar-benar nggak memilah sih. Jadi lebih integrasi ya antara online dengan offline experience-nya. Jadi Blibli menurut aku sudah equip banget untuk bisa bergerak ke arah masa depan. Jadi kita sendiri sudah mikirin sebenarnya bahwa yang namanya online itu tidak pernah dalam bayangan kita sedikit pun akan membunuh yang namanya offline. Nggak pernah ada bayangan sedikit pun seperti itu. Yang kita percaya adalah online ini justru menstimulus experience dari offline. Jadi ini yang terus-terusan kita gaungkan dan kita percaya banget bahwa walaupun nanti moving forward bukan berarti terus nanti customer-nya akan kayak hitam dan putih ya. Jadi maksudnya nanti semua akan pindah ke offline, kemudian online-nya ditinggalkan, nggak akan seperti itu. Jadi kita percaya banget bahwa integrasi dari experience tersebut yang bisa menyeimbangkan ke 24 jam semua manusia di dunia ini yang punya ya. Manusia di dunia ini kan punya cuma 24 jam ya, semua sama. Jadi 24 jam itu gimana cara dinamika online offline ini bergerak, itu sih yang sebenarnya akan menarik buat customer mendapatkan experience itu. Jadi se-smooth mungkin lah experience-nya kita build sehingga online dan offline ini benar-benar bisa berseiringan dan berkesinambungan gitu. Mungkin banyak juga yang sudah dilakukan di negara-negara yang lainnya. Pada saat kita bicara offline itu mereka berbicara tentang experience store gitu kan, bagaimana store ini, toko ini mungkin punya maksud yang berbeda, punya objektif yang berbeda di dunia offline. Nah itu juga yang sebenarnya sudah Blibli lakukan dengan Blibli Mart experience kita. Jadi kita punya Blibli Mart, Blibli offline, toko kita, di mana di situ juga kita menyeimbangkan antara behavior online dengan offline untuk customer-customer kita. Bacain pertanyaan dari Next Geners, Mbak Lisa sama Mas Suyanto. Ini ada satu pertanyaan yang mungkin banyak dirasakan oleh para milenial ya, atau para Next Geners ini. Saya mau bacain dari Mal Rahim dari Makassar. Izin bertanya nih, dalam memulai bisnis seperti Antar Aja atau Blibli, bagaimana sih cara menghadapi tantangan-tantangan seperti persaingan bisnis, atau melawan rasa takut untuk memulai berbisnis. Seperti yang kita ketahui, sebelum ada Blibli dan Antar Aja, sudah terlebih dahulu banyak bermunculan marketplace, online, dan kurir yang lebih besar. Bagaimana sih cara melawan rasa takut dalam memulai bisnis, apalagi kita tahu bahwa saingan sudah sangat banyak. Mungkin dari Mas Suyanto dulu. Nah ini, biasanya kan ketakutan ya macam-macam, ada, aduh nggak punya modal gitu kan, aduh kompetitornya udah keren gitu. Nah, gimana sih cara biar kalau tembok dihancurin nih temboknya nih supaya kita bisa maju terus gitu kan? Iya, thank you.
Ya, mungkin kalau dari pengalaman antar aja tadi saya udah sharing bahwa kita baru 2 tahunan operation, yang lainnya udah raksasa-raksasa kita di belakang gitu. Nah, kenapa kita berani masuk ke bisnis ini? Tentunya karena kita melihat peluang ada kesempatan untuk memberikan pengalaman yang berbeda, Oke. pengalaman berbeda buat eh, para target market dan customer kita. Hmm. Ketika kita mulai, kan kita mentarget market adalah e-commerce platform. Dan karakter e-commerce platform itu berbeda dengan kurir-kurir yang offline yang biasanya. Jadi kami melihat ada peluang itu. Jadi menurut saya ketika memulai sesuatu, nomor satu adalah kita melihat bahwa kita memberikan value yang berbeda nih di market yang kita mau targetin. Itu dulu nih yang pertama. Nah, kita lihat, tentunya kita harus survei ya, kita lihat, oh, kalau saya masuk produk ini, kira-kira bisa diterima nggak ya? Survei itu kan kita juga nanya kepada user, nanya sama platformnya, sehingga kita tahu, oh ya bisa, itu mungkin. Itu pertama, yang pertama harus itu. Yang kedua, plan kita nggak pernah perfect. Jadi yang nomor dua tuh harus berani melangkah. Itu yang pertama. Melangkah aja, jalan aja yang kedua. Kenapa? Kalau kita nggak pernah melangkah, ya kita cuman takutnya di kertas aja. Kita rencana, kita bingung. Karena pengalaman kita nggak sempurna. Nah, contoh, simple. Ini rada sedikit ngomongin dapurnya saya, tapi nggak apa-apa, ada teman-teman. Saya bilang gini, plan saya di tahun pertama itu nggak seperti terjadi realitinya. Plan saya sangat simpel di Jakarta. Saya plan di tahun pertama itu hanya ingin fokus ke Jakarta, penuh di Jakarta, paling di Bandung, paling cuma itu. Itu waktu bikin karena kita belum tahu bisnisnya. Tapi kenyataannya begitu kita masuk ya nggak jalan kalau cuma Jakarta aja. Mau nggak mau dalam setahun itu kita udah cover hampir seluruh Indonesia. Artinya apa? Kita punya rencana banyak sekali, tapi ketika kita mulai melangkah, kita baru tahu bahwa rencana kita tuh pelan-pelan dirubah, dibaikin, di fine tune, di fine tune. Tapi kalau kita nggak pernah mulai, kita nggak punya pengalaman. Kalau nggak punya pengalaman, kita nggak pernah tahu ini bisa jalan apa enggak. Jadi pesan saya itu tadi. Cari uniqueness kamu apa. Kedua, mulai aja dulu. Nanti kita melakukan perubahan-perubahan on the way. Kira-kira begitu sih pengalaman teraja. Oke, kalau dari Mbak Lisa gimana nih caranya? Sekaligus juga nambah nih kalau ada mau bergabung ke digital platform, apa aja harus disiapkan? Apakah membutuhkan modal dari awal? Nanti kan ketakutan tadi kan ada yang takut konsep yang nggak bisa diterima masyarakat, terus takut modal kegedean. Gimana, Mbak Lisa? Iya, yang pertama aku jadi flashback kayak 10 tahun ke belakang nih ya. Oke. Benar-benar mulai bangun Blibli bareng-bareng sama teman-teman yang lain ya. Yang pertama itu kalau menurut aku, kamu harus percaya dulu gitu atas problem yang ada di masyarakat atau problem yang you're trying to solve gitu. Jadi kamu identify dulu sebenarnya problemnya tuh apa sih gitu. Kemudian dari problem itu kira-kira kamu tuh bisa ada memberikan solusi apa gitu. Kemudian kamu cari tahu sebenarnya marketnya itu seberapa besar yang are you trying to address gitu. Nah, waktu 10 tahun yang lalu kita takut sih gitu. Kita takut sih gitu. Cuman kita so excited sampai kita lupa bahwa itu tuh kita takut gitu. Jadi maksudnya we're so excited karena kita percaya bahkan back then ya 10 tahun yang lalu ya bahwa ini what I believe ya. Even Jeff Bezos atau Jack Ma at that time even don't know e-commerce ini akan kemana. Even mereka punya back then tuh 10 tahun lalu mungkin online retail ya kalau dibandingin dengan offline retail tuh semuanya masih kurang dari 10%. Jadi maksudnya even di negara semaju Amerika maupun di negara secanggih Cina pun adoption rate-nya itu masih di bawah 10% back then ya 10 tahun lalu. Mereka aja juga envision experience ini, e-commerce experience aja itu juga masih meraba-raba saya rasa gitu. Maksudnya mereka sendiri juga nggak tahu ujungnya itu ke arah mana gitu. Jadi itu yang ngebuat kita super excited gitu waktu kita ngebangun Blibli ya 10 tahun lalu. Jadi kita percaya banget bahwa ini nih buat Indonesia nih keren banget nih kalau misalnya kita punya kayak gini nih yang kita bangun sendiri nih yang benar-benar kita pikirin karena kita kan ngerti banget ya orang Indonesia tuh kayak apa. Jadi yang kayak gini yang ngebuat kita super excited sih. Jadi itu yang pertama. Jadi pertama adalah kamu tahu dulu problemnya apa, then you do your research, you know your market, and you get excited over it. And then
Kemudian kalau kita bicara competition ya, tadi ada beberapa banyak pertanyaan ngomongin kompetisi. Memang luar biasa ya kompetisi di marketplace gitu ya. Dan gimana caranya Blibli tetap berdiri dengan tegap gitu ya. Nah, yang saya percaya dan saya yakini adalah kita tuh di Blibli tuh percaya banget kalau kita tuh harus kerja dari hati, dan kita percaya banget kenapa kita diciptakan. Jadi yang tadi bolak-balik saya juga udah bilang bahwa kita percaya banget we are serving Indonesia and we are only serving Indonesia. Jadi kita percaya banget bahwa kita itu yang paham gitu, masyarakat kita butuhnya apa, customer kita maunya apa, dan kita berbicara di bahasanya teman-teman semua gitu. Bahasa kita sama dengan bahasanya kamu gitu. Jadi kita paham betul bahwa apa yang customer kita alamin, apa yang customer kita pengen, dan apa yang customer kita aspirasikan gitu. Jadi kita again dikasih kesempatan untuk terus belajar sama investor kita, syukurnya dikasih banyak kepercayaan juga untuk membantu shaping Indonesia e-commerce untuk become better and better, sehingga kita juga bisa dilirik sama dunia ya, which is dunia kan juga udah banyak yang ngelirik kita gitu kan, pokoknya kita keren banget. Jadi buat kita itu adalah suatu blessing ya, itu adalah suatu blessing banget bisa be part of it, dan juga yang pasti yang tadi juga mungkin Pak Mas Nadiem udah ngomongin, tadi Mbak Alamanda juga udah touching gitu ya, kemudian juga Om Reynald Kasali juga udah ngomong yang dibilang tentang growth mindset, bahwa yang dibilang bahwa terus belajar dan jangan pernah kita lengah gitu ya, maksudnya terus gigih dan terus teguh dan be flexible in knowing our environment, in knowing our country, in knowing what needs to be done for us gitu ya. Jadi hal-hal yang seperti itu yang ngebuat Blibli bisa berdiri tegak sampai sekarang sih, dan kita mendapat kepercayaan juga dari customer kita, dan thank you banget juga buat para seller kita gitu. Jadi keep learning and keep moving, listen, I think yang kayak tadi Pak Su juga bilang, open to feedback, ya Pak ya. Jadi itu penting banget sih, itu penting banget. Ya. Jangan takut gagal ya, karena gagal itu kan bagian dari proses untuk sukses sebenarnya kan, karena ya kalau nggak tiba-tiba sukses, ya itu instan, dan kayaknya selesainya instan juga gitu kan. Kita pasti harus belajar lebih banyak. Saya mau ke Mas Yanto, ini kalau bicara mengenai ekspansi begitu ya, kemudian ya bicara inovasi juga, ini ada ini nggak target untuk jasa pengantaran barang ke luar negeri gitu, ini sudah sampai sana rencananya, sudah, kalaupun iya sudah sampai mana Mas? Lagi disiapkan, mungkin dalam 2 bulan ke depan udah akan ada. Nanti bisa tahu-tahu udah muncul international delivery, kita kirim keluar. Sebetulnya mungkin sedikit saya tambahkan, selain kita ada antar aja, kita tuh juga ada namanya titip aja. Titip aja itu orang nitipin barang. Jadi tadi kalau ke pengalaman e-commerce, seandainya nih misalnya, kalau kita udah punya toko e-commerce sendiri, kalau volumenya udah banyak kan kita mau nggak mau harus cari gudang, harus cari operator gitu. Nah, ketika volumenya naik turun, kan problem kitanya. Karena kalau lagi rame kita jadi pelan responnya ke customer, lagi sepi orangnya kebanyakan. Nah, itu kan jadi problem. Di kita men-take care itu, mensupport teman-teman yang UKM. Jadi barangnya dititipin kita punya gudang dan punya operator dan punya inventory management yang untuk mengelola. Dan lokasinya tuh ada di satu kompleks dengan antar aja. Jadi pasti jauh lebih cepat jadinya prosesnya. Kira-kira seperti itu. Oke, ini udah antar aja, bisnis aja, kemudian ada titip aja, iya. Yang jomblo jangan request ya, minta layanan nikahin aja gitu ya, jangan. Tapi terserah kamu sih itu bikin. Saya mau ke Mbak Lisa. Mbak Lisa, kan earning trust itu kan penting banget ya, menjaga kepercayaan kepada customer. Tapi ada nggak sih trik untuk menggait kepercayaan kepada investor misalnya? Ada kiat-kiat khusus nggak? Yang pasti deliver what you say ya, maksudnya komitmen sama accountability sih, itu penting. Dan kalaupun seandainya nggak sesuai gitu ya sama
prediksi kita ya. Terkadang kan industri digital seperti yang kami jalanin ini kan banyak faktor ya untuk bisa meraih suatu kesuksesan gitu. We have to deket aja gitu, deket sama investor kita ya. Jadi updates, kemudian dinamika-dinamika yang terjadi atau kesulitan-kesulitan yang sedang kita alami ataupun inovasi-inovasi yang kita jalankan atau kan upaya-upaya yang kita itu ya lebih close update aja sih. Kemudian yang terpenting adalah sebenarnya kita sendiri memakai produk kita gitu. Jadi we believe in it, kita percaya dan kita itu juga serving ourselves as the customer juga gitu. Dan sebenarnya di Blibli juga kita ngajak semua seluruh teman-teman Blibli dan juga partner-partner kita gitu ya be the Blibli customers gitu, supaya kita juga paham juga apa yang terjadi gitu, dan be critical, jangan nggak critical gitu, sangat-sangat kritis gitu terhadap jadilah customer yang sangat kritis untuk produk kita sendiri gitu, karena cuman kita yang bisa komplain sampai sedalam-dalamnya kan. Biasa kan kalau orang yang komplain kan sugar coatingnya banyak gitu ya, tapi kan kalau misalnya kita mengkomplain diri kita sendiri atau kita cobain diri kita sendiri, biasanya kan kita lebih true ya, maksudnya lebih apa adanya gitu, lebih bisa aduh bener ya ini kayaknya perasaan gue nggak enak nih kalau yang rasanya begini gitu. Karena kadang-kadang a great product is not just about science gitu. A great product also require feeling gitu ya. Jadi it requires psychologically enak dipandang gitu ya. Terutama data juga harus mendukung bagus ya trennya gitu. Jadi kombinasi antara beberapa aspek di dalam human being ya, kita sebagai manusia itu penting sih untuk benar-benar kita dalami, dan sehingga produk kita punya itu punya soul gitu, ada jiwanya gitu. Itu sih yang. Oke. Ini mungkin satu pertanyaan lagi ya, kita balik lagi Mbak Lisa sama Mas Suyanto dari Suwandi SSI PSI MM. Wah, gelarnya ada 3 nih, tapi saya percaya masih milenial gelarnya 3, luar biasa. Salam kenal, saya Suwandi dari Indonesia Startup Academy. Izin bertanya kepada Bu Lisa dan Pak Suyanto, boleh kasih tips dan trik bagaimana strategi yang baik dan benar bagi UMKM untuk bertransformasi dari offline menuju online, khususnya dalam penggunaan marketplace dan jasa kurir yang dapat pick up langsung ke lokasi UMKM. Nah, ini oke lah, karena next generation juga kena banget ini. Mungkin Pak Mas Suyanto dulu, boleh, silakan. Iya, wah pertanyaannya seru nih. Gimana caranya? Tips? Sorry, saya tadi agak menyimak. Tips boleh diulang lagi nggak Mas Ikal? Sih, namanya. Ini kelihatan nggak milenial lagi kalau udah kayak gini. Saya juga di penghujung milenial sebetulnya. Ini namanya belaga milenial. Ini tips dan trik supaya gimana ya, bahwa keberadaan Antar Aja, kemudian Blibli selaku marketplace dan jasa kurir juga bisa menyentuh UMKM nih. Gimana caranya ini bisa nyampe ke pelaku usaha UMKM supaya terdampak juga begitu kan, karena banyak pelaku UMKM juga dari generasi milenial yang ingin merasakan dampaknya langsung. Nah, itu seperti apa? Iya, jadi sebenarnya kita ada beberapa event yang kita sponsori, event-event yang membantu dan mensupport UMKM. Itu yang pertama kita ada, saya mungkin nggak bisa sebut mereknya, siapa-siapa, tapi udah ada. Terus yang kedua, layanan kita itu kami memiliki, kalau dalam bahasa kami gini, ini adalah social commerce, yang mungkin commerce yang biasa jualnya Instagram lah, Facebook, jualannya ngobrol lewat WA gitu. Nah, kita juga sebenarnya mensupport mereka dengan cara kita kasih mereka. Sorry Mas Suyanto, biar clear. Saya udah ketemu nih pertanyaannya supaya clear. Salah ya pertanyaannya. Oke. Izin bertanya, bagaimana strategi yang baik dan benar bagi UMKM untuk bertransformasi dari offline menuju online, khususnya dalam penggunaan marketplace dan jasa kurir dapat pick up langsung ke lokasi UMKM? Ya, mungkin nanti yang marketplace lebih pas Ibu Lisa yang jawab. Ya. Saya cuma menjawab dari sisi
yang tadi yang pick up di tempat itu ya. Nah, sebenarnya bisnis kami ini mensupport teman-teman yang ada di e-commerce. Jadi ketika mereka sudah mentransform diri mereka di dalam e-commerce, keuntungannya biasanya mereka bisa ikut facility yang disediakan e-commerce. Biasanya e-commerce bersaingnya juga salah satunya bebas ongkir gitu ya. Tadi disebutin bebas ongkir, bener-bener bebas ongkir asal 50.000 gitu. Tadi kan gitu. Nah, artinya teman-teman kalau misalnya mau UMKM mau masuk ke online, manfaatkan itu juga gitu sehingga bisa at least si pembeli-pembeli yang membeli di UMKM-nya teman-teman itu kan menikmati fasilitas yang disediakan oleh platform. Itu satu hal kalau menurut saya yang baik. Ya. Yang kedua, tentunya kalau antar aja ketika kita disuruh pick up ya kita datang, pasti kita datang. Kemudian teman-teman bisa tracking gitu ya, bisa tracking kelebihan-kelebihannya seperti itu. Dan kami juga memang tadi saya udah jelaskan sedikit untuk UMKM-UMKM yang partner kami juga bantuin promosi gitu. Bantuin promosi itu misalnya di IG-nya kami bilang, oh ada pasar malam nih dengan brand ini. Ada Ya. co-branding, misalnya saya nggak bawa nanti dikira promosi lagi. Ada co-branding, ada tumbler yang mereknya co-branding dengan mereka gitu. Jadi hal seperti itu bisa kita lakukan untuk mensupport. Nah itu yang pertama. Ketika mereka jadi besar, mereka bisa pakai titip aja Pak, karena Mas mereka Pak lagi. Mas Cikal, titip aja itu saat ini kita ada di Jakarta, Bandung dan di Medan. Jadi bayangkan kalau misalnya tiba-tiba teman-teman UMKM walaupun UMKM barangnya tuh ada di Medan, Jakarta, dan di Bandung. Sehingga pembeli-pembeli di Medan nggak harus tunggu lebih lama ya kirim dari Jakarta ke Medan. Ongkirnya ntar mahal. Tapi kalau barangnya ada di Medan, kan cepet. Mau same day juga masih bisa jalan gitu. Jadi itu hal-hal yang kita siapkan untuk membantu UMKM sebetulnya. Jadi antar aja dan titip aja untuk membantu tuh seperti itu caranya. Oke. Thank you. Mas Suyanto, sekarang dari Marketplace, Mbak Alisa, silakan. Ya, thank you banget nih. Kebetulan di Blibli itu kita selalu peduli banget sama yang namanya UMKM. Di kita ada kategori khusus namanya Galeri Indonesia. Jadi di Galeri Indonesia ini di situ banyak sekali puluhan ribu UMKM udah gabung sama kita. Nah, gimana sih caranya gabung gitu ya? Yang pertama yang tadi saya udah sempat mention, kalau misalnya teman-teman mau cari tahu, cepetan lihat di Instagram namanya Blibli Seller. Instagram kita Blibli Seller. Di situ ada komunitas seller. Di situ ini saya baru aja buka nih ya post yang terakhir nih. 5 produk bisa kelihatan nggak ya? Mungkin agak dimundurin dikit, Mbak Alisa. Mundurin dikit ya. 5 produk paling laris di bulan Ramadan gitu. Apa aja nih yang kira-kira bisa dijual gitu. Kemudian di sini juga banyak banget pelatihan-pelatihan. Selain di Instagram kita juga ada Blibli Seller Care ya. Jadi di Seller Care kita ini buka 7 hari dalam seminggu yang bisa selalu dihubungin, bisa ngobrol, bisa tanya-tanya segala macam. Nah itu nomornya juga ada di kita punya Instagram, nanti dilihat aja nomornya di mana. Kemudian dari situ kita juga sebenarnya ya untuk UMKM yang punya produk yang sangat baik, kita in the past 5 years juga ada program namanya The Big Start Indonesia. Jadi program ini juga salah satu program yang mendukung produsen-produsen lokal Indonesia. Itu biasanya aplikannya itu bisa puluhan ribu gitu deh yang masuk ke kita dari seller, terus kemudian kita pilih top 20, kemudian kita pilih lagi top 10, kemudian kita bantu karantina, kemudian kita melakukan pelatihan buat mereka selama berminggu-minggu. Di situ kita datengin tuh expert-expertnya di segala macam sisi ya, baik itu dari segi marketing, dari segi supply chain, logistik, delivery, kemudian finance, hukum, make sure kamu punya produk terproteksi secara legal, bikin trademark segala macam. Kalau memang butuh BPOM yang kita bantuin. Jadi hal-hal yang seperti itu juga kita ada supportnya. Kalau teman-teman ikutan acara kami atau program kami namanya The Big Start Indonesia. Kemudian selain itu juga tentunya kalau misalnya kita bilang bisa nggak dijemput atau barangnya bisa nggak dijemput di tempat saya gitu ya. Nah di platform kita sebenarnya banyak pilihan. Ada pilihan untuk pick up, ada pilihan untuk dropship.
Jadi tergantung sellernya, karena ada seller yang lebih prefer untuk dropship instead of pick up, karena mungkin dia nggak 24 jam di rumah, kadang-kadang dia keluar rumah, jadi pada saat di pick up dia ternyata nggak pas di rumah, jadi repot gitu. Jadi dia lebih prefer dia yang punya kontrol untuk kapan bisa ngedrop barangnya. Jadi di tempat marketplace sebenarnya punya opsi seperti itu ya, di Blibli punya opsi seperti itu. Jadi kamu bisa pilih mau di pick up, bisa pilih mau di dropship gitu. Kemudian untuk seller-seller yang baru tentunya tidak ada modal selain barang kamu harus ada ya. Kalau barangnya nggak ada kan repot ya gimana gitu. Jadi kalau ada barangnya, nggak ada modal apa-apa, kita juga nggak ngenain biaya apapun, jadi bisa segera upload aja barangnya di Blibli. Kemudian juga setahu saya lagi ada promotion margin 0% juga. Kita juga nggak kenain, kalaupun ada pun juga sangat kecil untuk PMKM, single digit bawah kecil. Kemudian juga kita nggak ngenain biaya-biaya tambahan, misalnya biaya-biaya pembayaran, atau misalnya biaya-biaya free shipping, atau biaya-biaya platform, atau biaya-biaya promotion, enggak. Jadi itu terbuka untuk teman-teman semua yang mau gabung. Oke, baik. Mbak Lisa dan Mbak Suyanto, thank you banget. Terima kasih banget udah berbagi ilmu, berbagi pengalaman, dan juga yang melegakan lah, yang tadi yang masih takut-takut pasti bertanya-tanya, sekarang sudah mulai, mudah-mudahan sudah mulai mantap gitu ya untuk melangkah. Terima kasih atas kebersamaan sekali lagi, sukses selalu, salam sehat selalu. Oke, dan selanjutnya buat teman-teman Next Geners, ternyata saya dapat info baru nih bahwa pemenang yang pertanyaan terbaik yang harusnya diumumkan di akhir nanti akan diumumkan sekarang. Dan kami sudah sepakat yang mendapatkan hadiah e-wallet Rp200.000 adalah Next Geners Bro Suwandi SSI MPSI MM yang nanya soal itu tadi ya, bagaimana transformasi dari offline menuju online. Jadi selamat buat Next Geners kita, Suwandi, Bro Suwandi, nanti langsung hubungi saja dan langsung mendapatkan hadiah. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah tadi bergabung bersama kami. Tak lupa juga bahwa acara ini juga terselenggara berkat dukungan dari Antara Aja, dan tentu kehadiran dan juga partisipasi dari teman-teman semua. Dan jangan lupa tetap di Next Gen, karena Next Gen Summit 2021, karena masih banyak banget langsung keren, dan juga tema-tema menarik lainnya. Saya Cika Mutazam, pamit. Terima kasih. Bye-bye.